sebelum kita awali pertemuan kita hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, ya, teman-teman, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kembali yang tidak berhalangan untuk open cam, silakan untuk open cam ya, biar kita sama-sama enak untuk diskusinya. Untuk hari ini, apakah ada yang tahu teman-teman materi kita apa? Database 2. Database 2 Kak, untuk hari ini. Ya, apa ada yang lain? Yang ada yang udah mulai ngulik-ngulik lebih jauh SQL-nya? Karena kemarin kan baru pengantar ya. Ini kayaknya amat sangat pengantar lah kemarin tuh. Ada yang udah banyak ngulik pakai SQL. Berarti kemarin namanya tuh saya lupa lagi nama SQL. Nah, untuk hari ini kita materinya masih sama, tapi mungkin lebih expert lagi ya. Untuk hari ini, besoknya minggu depannya baru kita pindah tempat yang lain karena materi SQL ini nggak banyak juga. Mungkin diharapkan teman-teman untuk banyak mengulik lebih jauh. Nganternya belum sampai. Nganternya belum sampai. Karena belum apa namanya belum terlalu jauh, jadi teman-teman bisa lebih ngulik lagi nanti pas selesai pembelajaran. Nah, untuk materi kita hari ini pasti teman-teman akan selalu ingat materi kita yang satu ini. Iya, ada Kak Gali. Halo Kak Gali, gimana kabarnya? Halo, suara jelas ya? Jelas Kak, aman. Oke, alhamdulillah sehat nih Kak Akso. Oh, gimana di rumah panas nggak Kak? Harian panas soalnya di gimana-mana sih panas Sini ya. dingin banget. Waduh, enak banget. Di mana sih rumah di mana Kak? Bogor. Enggak sih, ini sekarang domisili lagi di Serang, rumah mah di Jakarta Timur kayak Oh, domisili Serang. Serang apa? Kota Serang. Se- Ya, Kota Serang ya. Serang bukannya Mm-mm. panas ya? Dingin kalau sekarang saya juga bingung, biasanya panas. Oh, oke deh. Mbak, mungkin biar tidak berlama-lama lagi, hari ini kita akan masuk materi SQL yang kedua. Untuk teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali untuk open kamera bagi yang tidak berhalangan. Ya, karena akan jadi karena berpengaruh ya terhadap kehadiran teman-teman. Oke, kepada Kak Gali, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, Bismillah. Terima kasih Kak Akso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua malam hari ini? Semoga dalam kondisi terbaik ya untuk mengikuti MMB ini. Mungkin sebelum dimulai ya, kemarin kan belajar database yang pertama nih, itu udah berhasil masukin semua apa data dummy-nya gak ya? Atau ada yang masih Saya gagal belum Kak, bisa? saya gagal mulu nggak bisa connect ke Postgre-nya. Belum sampai sekarang belum bisa, Iya Kak saya Randy. udah coba-coba terus juga settingannya udah dirubah-rubah tetap aja. Kayak dia finish tapi nggak ada tampilannya beda gitu. Tampilannya beda. Lewat lewat Windows apa lewat Mac? Windows Kak. Jadi Windows. beda sih kayak entah kayak nggak connected aja gitu kayak ada tanda X juga biasanya. Oh, udah.
di apa di the beaver-nya ada tanda X gitu ya, Iya, iya, iya. localhost-nya. Aduh, itu kayaknya Postgre-nya belum aktif ya kalau kayak gitu tuh biasanya. Postgre-nya belum aktif di localhost-nya. Mungkin bisa Harusnya berarti dicari tahu tahapannya ya. tahapan buka apa? Ini kan PJ My Admin dulu kan diaktifin ya. Ya diaktifin di PG admin 4 itu. Oke, nanti saya coba-coba lagi deh, Kak. Oke, semoga tetap bisa mengikuti ya, Mas Randy. Oke, eh, Bismillah, saya mau ya untuk hari ini. Hmm, Sebelumnya mungkin teman-teman bisa dibuka dari mulai The Beaver-nya, sama nanti kita karena banyak hands-on ya, nanti kita akan eh, apa melihat langsung. Jadi kirinya The Beaver, kanannya itu eh, dari yang ERD yang ada di data yang kemarin dikirim. Sebentar. Oh ini, kalau sekian nih. Oke, Bismillah teman-teman. Kita mulai ya. Untuk hari ini kita akan belajar lebih lanjut gitu ya mengenai database terutama SQL. Eh, di hari ini nanti mungkin saya jelaskan dulu ya terkait apa yang mau kita pelajari, dan nanti secara hands-on kita akan menggunakan data yang kemarin diberikan gitu ya. Jadi hands-onnya nanti setelah saya paparan gitu. Oke, teman-teman kalau yang belum gitu ya kemarin, apakah miss gitu tidak hadir kelas, bisa pakai link ini ya teman-teman yang ada. Mungkin kalau ada yang miss kemarin bisa pakai link ini, saya kirim ke chat ya. eh oke. Hmm, oh ini. Oke, ini tata caranya kemarin untuk restore. Semoga teman-teman udah melakukan ya restore, kecuali tadi Kak. Salah, semoga tetap bisa mengikuti ya untuk materi kali ini. Jadi kalau kemarin kan, kalau nggak salah ya, di pertemuan 8 itu hanya eh, fungsi-fungsi yang emang dasar gitu ya, select, from, create, dan lain-lain. Nah, ini mungkin kalau sekarang nanti kita akan mempelajari fungsi-fungsi eh, kayak kalkulasi gitu ya. Terutama yang pertama ini sum ya. Nah, untuk sum ini seperti yang teman-teman tahu gitu ya, kayak di Excel ini menggunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai gitu. Kalau kita coba mulai di sini, ada dataset contoh itu dataset karyawan gitu ya. Nah, ini ada ID, name, salary, sama departemen ID. Ini ID sepertinya nomor ya, bukan ID. Nah, saat kita mau menjumlahkan gitu ya, mungkin kalau di sini yang dapat dijumlahkan itu hanya salary gitu ya. Jadi kita akan select gitu ya, select eh, sum dari salary tersebut gitu ya. Select sum dari salary S. Kalau S ini mungkin eh, namanya itu alias gitu ya. Jadi di SQL ini biasanya emang kita menggunakan alias maupun maupun abbreviate tertentu gitu ya buat eh, nandain ini merupakan hasil dari fungsi kalau ini sum gitu ya. Sum salary as total salary from employees. From ini apa? Kita mau ngambil tadi ya, kita mau nge-query dari salary jumlah semuanya.
dari employees. Employees ini merupakan table gitu ya, table employees ini yang berisikan nomor, name, salary, sama departemen ID gitu ya. Saat kita running, ini akan mengeluarkan apa hasil nilai gitu ya berupa 31.000. Jadi menjumlahkan semua salary yang ada di sini gitu. Ini kurang lebih sama gitu ya kayak sum biasa di Excel. Nextnya, nah ini ada distinct. Jadi distinct merupakan gitu ya, kita mau mencari nilai yang benar-benar unik gitu. Nilai yang benar-benar unik dari suatu misalnya kolom. Nah, kalau di sini kita coba ada select distinct gitu ya. Kita mau cari nilai unik dari departemen ID yang kita punya di sini gitu ya. Departemen ID from employees tadi si tabel. Tabelnya ini tabel employees. Nah, saat kita running, dia akan keluar satu dan dua. Mengapa? Karena ini cuma ada nilai satu sama dua gitu ya. Yang uniknya cuma ada angka satu sama angka dua. Value dari si departemen ID. Gitu. Gitu untuk distinct ya, teman-teman. Ini masih agak cukup mudah. Eh, selanjutnya count. Nah, bedanya count sama sum ini, kalau sum kita menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan semua value yang ada dalam satu kolom. Sedangkan kalau count ini, kita hanya mencari gitu ya, berapa sih jumlah dari suatu kolom. Jumlah itu dalam artian ada berapa row gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba select count bintang. Bintang ada yang tahu teman-teman di sini apa? Ada yang tahu bintangnya apa? Wild card. Bintang itu all ya. Jadi kita mau nge-count semuanya yang ada di table ini. Eh, S alias gitu ya, alias yang tadi total employees dari table employees ini. Kita akan menemukan bahwa emang total employees-nya itu adalah 6 gitu ya. Sesuai dengan table ini. Tuh. Selanjutnya eh, average gitu ya. Nah, di sini sama dengan sum gitu ya, kita mau kalkulasi berapa rata-ratanya. Jadi sama select average. Kalau tadi kan sum ya, select sum. Kalau ini select average dari salary itu sebagai average salary dari eh, table employee ini, gitu ya. Jadi saat di running nanti akan keluar hasil query-nya merupakan 5166,67. Sampai sini nggak terlalu cepat kan ya, teman-teman? Apakah terlalu cepat? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Selanjutnya, ini ada min max. Jadi min max di sini buat ngeliat value terkecil maupun terbesar gitu ya. Min terkecil, max terbesar dari suatu kolom. Nah, di sini kalau kita lihat di query kita samping, select kita mau ngelihat berapa sih nilai terkecil dari salary yang ada di table si employees ini. Jadi kita query select min gitu ya, sama kayak sum kayak average, select min dari salary S minimum salary, koma max salary-nya S max salary from employees gitu ya. Kita mau nge-query, kita mau nyari minimumnya, nilai minimum dari salary sama nilai maksimumnya. Nanti akan keluar hasil query-nya merupakan min salary-nya itu 3.500 gitu ya di ED ini, sama max salary-nya 7.000 di Fadil. Oke. Selanjutnya ini ada grup by ya. Jadi grup by ini emang kita nanti akan ngelompokin gitu ya, hasil query gitu ya berdasarkan satu kolom tertentu. Jadi emang ini biasanya dipakai gitu ya, dipakai bersama fungsi agregasi kayak tadi sum, count, average dan lain-lain. Nah, ini akan ditambahkan di belakangnya biasanya. Kalau kita lihat di query ini, kita akan select departemen ID, departemen ID ini ya. Eh, Kemudian kita select juga si sum dari salary-nya itu, as total salary. eh, From employees, table employees ini kita group by. Jadi di
kita grup berdasarkan departemen ID-nya. Jadi yang satu akan disam dengan yang satu, jadi 6.000 tambah 4.000 tambah 3.500. Yang dua akan disam dengan yang dua, 5.000 tambah 5.500 tambah 7.000 gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu akan berupa tabel seperti ini, di mana ini menjelaskan yang pertama ada departemen ID-nya yang pertama itu total salary-nya adalah 13.500 gitu ya. Dan untuk departemen ID yang kedua total salary-nya itu 17.500. Oke, selanjutnya itu kita akan ini sebenarnya sama ya grup by tapi ada satu apa namanya kondisi lagi namanya having gitu. Nah ini jadi biasanya having ini emang digunakan gitu ya teman-teman bersama dengan grup by. Jadi dia buat ngefilter lah bahasanya ya dari hasil pengelompokan tadi. Kalau kita kan ngelompokin misalnya departemen ID berdasarkan departemen ID gitu ya. Jadi satu sama dua. Nah dari hasil pengelompokan itu nanti kita punya satu kondisi lagi di mana kalau di sini itu having gitu ya memiliki salary yang berjumlah lebih dari 14.000 gitu ya. Kalau kita lihat tadi ini kan departemen yang pertama itu hanya 13.500 sedangkan yang kedua itu 17.500 sehingga hasil query yang nanti keluar adalah si tabel ini ya. Departemen ID-nya 2 dan total salary 17.500 karena kita hanya mengambil dengan kondisi sum salary-nya itu lebih dari 14.000 gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada join and alias gitu ya. Jadi alias itu yang tadi saya bilang gitu ya, biasanya S nih, sama join. Join ini jadi saat kita punya, kalau database itu kan nggak mungkin hanya satu table gitu ya. Jadi kita memang punya relasi yang biasa dinamakan tuh ERD gitu ya, Entity Relationship Diagram. Nah ini eh, misal kalau kita lihat di sini ya, kita punya dua table. Yang pertama employees gitu ya, sama table departemen. Nah di table employees ini dan departemen mereka punya kesinambungan di mana di departemen ID ini jangan dilihat ya teman-teman, ini salah, ini harusnya nomor, ini hanya menandakan ini nomor 1 sampai 6. Jadi kayak kita lihatnya departemen ID yang ada di sini dengan ID yang ada di kolom departemen gitu ya. Nah kalau kita lihat apa query-nya, eh, kita select i.name, ini bisa disebut alias juga ya. Jadi emang daripada kita nanti kan nama table banyak gitu ya. Kalau saya biasanya dan yang lain gitu, emang biasanya kita buat nama table ini jadi alias. Dimana kalau kita lihat di from ini, employees itu kita sebut sebagai gitu ya. Jadi kita select name. Jadi kita ngambil eh, kolom name yang ada di tabel employees ini ya. Jadi ini. Kemudian departemen name. Ini sebagai tadi ya, apa namanya, alias dari si departemen ini juga, gitu ya. Jadi kita ngambil name sama departemen name dari employees kita join berdasarkan kalau di departemen D itu eh, berdasarkan kalau di tabel employees ini kita ngambil departemen ID-nya dan dicocokkan dengan ID yang ada di tabel departemen. Jadi satu akan ini agak beda nih. Misalnya nih harusnya satu satu ini HR, yang dua engineering gitu ya. Jadi saat nanti kita join, nanti yang satu di sini akan berubah menjadi HR dan duanya akan berubah jadi engineering gitu ya, teman-teman. Dan karena kita cuma nge-select yang nama dan departemen name-nya, jadi yang keluar hanya nama dan departemen name, salary-nya nggak keluar gitu ya. Nah, ini akan jadi seperti ini teman-teman. Alif satu gitu ya. Satu itu HR, Budi juga HR, di HR yang sisanya engineering gitu ya. Sesuai dengan departemen ID-nya itu gitu ya. Ini sama sih atas sama bawah.
Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kak izin tanya, Ya, eh, terkait penamaan alias kayak yang E, NEM, dan D departemen ini apakah bebas, Kak? bebas-bebas. Untuk alias ini emang suka-suka teman-teman ya sebenarnya. Ini untuk mempermudah aja, karena ini kan gunanya mempermudah teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau namain apapun tuh bisa aja sebenarnya. Asal kita memanggil si aliasnya tersebut gitu ya nantinya. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Kalau tidak ada lagi, bisa kita lanjut ya Izin, teman-teman. izin Oh iya, ada bertanya. lagi? Saya Hmm? sempat baca dari tweet gitu, cuma saya lupa gitu. Kayak ada berapa kondisi yang apa ya, di mana dia itu nggak boleh memakai alias gitu loh, Kak. Apa boleh dijelaskan terkait itu? Kondisi di mana dia nggak bisa pakai alias ya. Nggak boleh pakai alias. Cuma saya lupa gitu. Apa gitu? Oh ya. Hmm, sebentar. Kondisi tidak bisa pakai alias. Hmm, Saya sih, kalau dari pengalaman saya ya, saya selama ini belum pernah ketemu yang kondisi di mana dia nggak bisa pakai alias gitu ya. Mungkin emang ada gitu ya, tapi emang kalau pengalaman saya sendiri belum pernah nih teman-teman untuk yang kondisi di mana dia nggak bisa pakai alias. Mungkin kalau saya cermati dari pertanyaan itu ya, di mana alias tersebut mungkin agak apa ya, rancu gitu ya, menjadi nama mungkin dengan variabel lain gitu ya. Jadi agak eh, terlalu sama, akhirnya bingung nih, nggak bisa apa ya, kasih apa yang mau di query gitu ya. Mungkin ya, ini pengalaman saya aja gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, mungkin kalau Kak ada mau nanya, emang, ah, izin tanya. Lanjut dulu kalau siapa dulu nih nanya nih? Halo, halo, silakan. oke kamu Spira dulu. Mohon maaf. Ini saya mau tanya Kak tentang tadi yang Hafin itu kan grup buy juga ya Kak ya. Tapi saya nggak ngerti Hafin sama grup buy itu bedanya apa gitu Kak. Terima kasih. Oh, having sama group buy. Oke. Kalau Kak, siapa tadi yang mau nanya lagi? Kak Eva? Aku Kak, aku juga sama kebetulan grup by sama having juga. Cuman aku bingungnya di pas masalah agregasi. Setelah agregasi itu maksudnya seperti apa ya, Kak? Agregasi. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Jadi, agregasi itu yang tadi kita sebut ya, kayak sum, average, count itu namanya agregasi, agregat gitu ya. Itu agregasi. Di mana kalau ini itu ada agregasinya sum gitu ya. Nah, mungkin untuk tadi bedanya group by sama having sebenarnya bukan beda, namun having ini hanya pelengkap gitu ya. Pelengkap di mana dia punya kondisi baru. Dalam artian, kalau kita lihat yang slide lagi sebelumnya ini, group by ini hanya kita ngegroup gitu ya. Kita masing-masing kan kita kelompokkan berdasarkan departemen ID. Di mana ini departemen ID-nya ada dua ya. Jadi ada departemen ID satu sama dua. Jadi hanya dua kelompok. Dan kita mau nyari sum dari salary-nya. Makanya keluarnya hanya departemen ID yang pertama segini, dua sekian gitu ya. Nah, bedanya sama having, ini sebenarnya sama ya. Ini atasnya nih, untuk yang select sampai grup B ini sama. Namun, emang having ini punya statement lagi nih baru. Dalam artian, saat kita mau query, saat udah di grup by ini, nanti ada satu statement lagi di mana kalau di sini itu sum salary-nya itu harus lebih dari 14.000.
Sedangkan kalau kita lihat hasil sebelumnya, di departemen ID yang pertama ini 13.500 gitu. Jadi premisnya nggak terpenuhi, jadi dia nggak akan keluar sebagai hasil query gitu. Yang keluar hanya departemen ID yang kedua, karena dia emang melebihi 14.000 gitu ya. Jadi having ini pelengkap gitu ya, complementary gitu ya, dari si group by gitu. Makanya dinamakan group by with having, group by yang ada havingnya gitu. Apakah menjawab atau masih kurang mengerti? Sudah Kak, sudah paham. Terima kasih. Oke, Kak Eva, gimana? Oh, aku udah terjawab sih Kak tadi agregasi. Ternyata agregasi itu kayak perintah dari Zoom, kawan gitu ya. Agregat gitu. Oke, terima kasih. Oke. Tadi sampai ini ya Jun alias. Oh ya sebelum itu ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada kita bisa lanjut Kak ya izin teman-teman. 5, 4, Kak 3, 2, izin 1. terkait Oh yang ada. briefing tadi, Ini. yang di bagian having ini kan persyaratannya itu yang lebih dari 14.000. Apakah bisa Hmm. jika nanti suatu saat itu persyaratannya ditambah lagi gitu Kak? Syaratannya ditambah lagi. Bisa. Jadi ada 2 persyaratan gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Iya, lebih dari satu, maksudnya lebih dari satu gitu lah. Bisa, bisa, bisa. Bisa kok. Tapi ini nanti akan dipelajari gitu ya di next slide-nya. Jadi ada Oke, makasih. 2 atau lebih persyaratan gitu. Kalau ini having kebetulan emang satu satu hal lah bisa disebut sama si group by. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada baru namanya stored procedure. Kalau kita lihat dari bahasanya gitu ya, store artinya disimpan gitu ya. Prosedur yang disimpan atau query yang disimpan. Jadi dia itu kalau di Python tuh sebagai fungsi gitu ya. Kita udah punya fungsi ini. Fungsi kita create nih, create prosedur gitu ya untuk mendapatkan si total salary-nya itu. Di mana prosedurnya ini kita terjemahkan dengan tadi ya kita bikin gitu ya, bikin dari prosedur ini, select karena kita mau dapat total salary, jadi kita select sum dari salary gitu ya. Sebenarnya sama ya, ini kan ngambil sum salary itu. Namun kalau ini bisa kayak nggak usah nge-query lagi, jadi tinggal manggil si apa namanya manggil si fungsinya itu gitu ya. Jadi di sini sama sebenarnya ngambil sum dari salary-nya ini ya. Tadi kita udah cari itu 31.000. Jadi cuma dipanggil lagi untuk jadi nggak usah query lagi gitu ya. Tinggal dipanggil. Ini contoh sederhananya. Jadi kita menyimpan satu fungsi, fungsi si sum ini. Nanti kita tinggal panggil aja. Kalau ini contoh sederhana, nampaknya kayak nggak perlu-perlu banget ya. Namun kalau emang nanti si fungsinya ini, functionnya ini besar gitu ya, harus join sini, join sana, ada query-query lainnya gitu ya. Nah ini menjadi berguna gitu. Jadi kita nggak perlu query ulang, nggak perlu nunggu lagi query misalnya datanya terlalu besar, nunggu aja. Nah, ntar kita tinggal manggil aja gitu kalau kita udah disimpan gitu ya. Ini membantu gitu store prosedur ini. Kita nyimpen si fungsi, tinggal kita panggil gitu ya. Dapatlah total salary-nya sekian. Itu. Next-nya. Nah, ini ada beberapa konjungsi ya, atau apa ya, operat logika gitu ya. Ini digabungin biasanya untuk where tuh ya, tadi where ataupun having tadi yang kita pelajari gitu ya. Ada and, or, not, sama between. And itu artinya nanti dia akan mengambil eh, kalau N ya jelas ini dan ini satu dan dua berarti dia harus memenuhi kedua logik tersebut, kedua kondisi tersebut. Jadi nanti saat memakai N itu yang tadi dibilang ya ada dua logika gitu, dua kondisi di mana itu harus terpenuhi. Selain itu ada OR, kalau OR hanya salah satu ya teman-teman. Jadi kalau satu terpenuhi, duanya nggak terpenuhi ya nggak apa-apa gitu. Karena dia OR, hanya salah satu dari kedua kondisi maupun beberapa banyak kondisi yang nanti
kita masukkan gitu ya. Nah, kalau yang not ya seperti not gitu ya, enggak. Dalam artian dia enggak apa ya? Dia enggak sesuai misalnya yang enggak yang enggak yang departemennya bukan engineering. Jadi dia cuma ngambil HR gitu ya. Jadi hanya negasinya aja. Negasi dari si apa namanya? Query nanti sama between. Kalau between ini di antara gitu ya. Biasanya kalau between itu antara kita nyari range gitu. Kita mau nyari yang salary-nya di antara 4.000 sama 5.000. Berarti yang mana nih? Hanya 3.500 ya. Karena 4.000 sama 5.000 kan titiknya. Kita mau nyari di antara yang punya jadi dari 4.001 hingga 4.999 gitu. Makanya nanti kalau kita keluar between itu hanya keluar yang eddy si 3.500 sesuai dengan kondisi yang kita masukkan tadi ya between. Oh ini nggak ada contohnya di sini. Nanti kita hands on aja ya untuk contoh and or not sama betweennya. Kemudian ini komen. Jadi komen ini sering dianggap remeh gitu ya, teman-teman ya. Remeh dalam artian orang-orang kalau udah jago tuh jarang ngasih komen ataupun dia si pembuat kodenya gitu ya, jarang ngasih komen. Kayak ini, komen tuh biasanya ditandai dengan strip-strip gitu ya. Strip-strip ini komentar, strip-strip bla 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 bla. Itu komen. Nah, ini komen ini biasanya buat penjelasan gitu ya, penjelasan dari apa yang mau dicari. Kalau ini harusnya fungsi untuk mengambil semua data dari tabel employees gitu ya, komennya biasanya. Nah, ini sering dianggap remeh. Kenapa? Karena biasanya orang mengerjakan sendiri gitu ya. Sedangkan kalau aslinya gitu ya, kita nanti mungkin punya tim gitu ya saat bekerja. Nah, ini menjadi perlu karena apa yang kamu kerjakan belum tentu orang lain ngerti gitu. Ini jadi orang harus baca kodenya dulu. Ini ngapain gitu ya? Itu kan cukup makan waktu gitu ya. Sedangkan kalau komen ini udah ngasih tahu ini untuk ngambil fungsi ini untuk mencari nilai ini. Itu kan membantu banget gitu ya. Apalagi dalam kerja tim gitu. Nah, selain itu juga ini komen ini juga apa? Biasanya kalau misalnya query-nya kita tidak mau run gitu ya, kita tidak mau execute, bisa dikasih komen gitu. Jadi kalau di kita running ini nggak akan keluar apa-apa karena bentuknya komen gitu. Komen nggak akan nyampur apa-apa gitu ya, teman-teman. Jadi selain membantu tadi gitu ya saat ntar ngerjain bareng-bareng gitu dalam tim, ini juga mencegah gitu ya eksekusi kode tersebut gitu dengan mengkomenkan kode tersebut yang ini kita jadiin komen gitu ya komentar. Wih, udah selesai. Cepet banget ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, izin bertanya, apa boleh dijelaskan lebih lanjut terkait kayak jenis-jenis join kan ada banyak itu ada yang apa inner join, full join, left join, apa right join sama apa gitu aku lupa. Hmm. Oke, mungkin kalau join gitu ya, anggap kita punya dua dua kelompok gitu. Yang tengah-tengahnya berkaitan gitu ya. Kita punya anchor, kita punya jangkarnya, kita punya kaitannya. Kalau tadi itu by department ID gitu ya sama ID. Saat kita eh, apa namanya inner join, kita hanya mengambil si apa yang emang benar-benar di kedua kelompoknya itu ada gitu. Jadi si irisannya tersebut gitu. Kalau kita apa left join, kita hanya mengambil semua yang ada di eh, sebutlah kelompok A gitu. Di kelompok A ini si misalnya tadi itu ini ya, ini sama ini. Anggap aja ini kelompok A. Kita hanya akan mendapatkan si table gitu ya,
si table yang pertama ini, kelompok A, saat di join gitu ya. Di mana joinnya ini by departemen name-nya ini. Tuh, itu left. Kanan sebaliknya ya, bagian kanannya di departemen ini terlalu dikit sih. Apa contoh table ya, kanan gitu ya, sebelah kanan pokoknya. Kalau outer yang enggak beririsan. Jadi sebelah kiri yang enggak ada di kanan sama sebelah kanan yang enggak ada di kiri. Itu outer. Tuh. Ya, itu harus gambar sih ya. Ini bisa gambar gak sini ya? Sebenarnya Bisa saya gambar gak sih? yang ini sih Kak, apa yang left sama right gitu, apa irisannya juga di apa dikatutkan, dicantumkan juga ikut Ah, gitu. ah, ah. Betul, irisannya juga ikut terbawa gitu ya bahasanya. Dia ikut terbawa. Kalau left ya ke bawah ke tabel yang pertama. Kalau right ya ke bawah ke tabel yang kedua gitu. Ah, berarti kalau untuk yang left itu berarti yang apa nilai-nilai yang nggak cocok sama yang Kanan. kiri itu nggak di apa katutkan gitu. Sebaliknya yang kanan juga begitu berarti ya Kak ya. Ya, yang left itu hanya mengambil sebenarnya Mm-mm. full full left gitu ya. Mulai Mm-mm. dari yang benar-benar kanan sama yang tadi beririsan tersebut gitu. Mm-mm. Begitu juga si right gitu ya. Gitu sih. Bisa gambar gak ya? Bisa nih. Tapi ini dipakai juga di kelas belah ya. Kalau ini, nah ini begini ya. Left itu ini semua. Left ya. Gitu. Kalau yang right ini. Gitu. Kalau inner ini. Gitu. Kalau outer ini. Hmm. Ada ilustrasi Google. Gitu ya. Cukup 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 mengerti apa gimana? Ya, Perlu kita mantap. search Terima Google. kasih. Kita lihat image-nya. Nah, ini right join gitu ya. Left join. Innernya itu yang di tengah. Tadi outer outer itu yang nggak nyampe tengah gitu ya. Kalau ini full outer. Yang saya jelaskan ya. Oke. Bisa kita lanjut. Apa ada pertanyaan dulu sebelum kita hands on? Abis ini langsung hands on ya teman-teman. Kak, apa boleh kalau seumpamanya dicontohkan dalam bentuk data yang ada ini ya Kak, yang join tadi loh. Apa? Mohon maaf, nggak kedengeran. Eh, untuk yang pengertian yang join tadi kan ada yang left, outer dan lain-lain itu apakah bisa kalau dicontohkan dalam bentuk data saja gitu Kak? Data ya. Mungkin pas nanti kita hands on ya. Ini kita Oh gitu. coba. Coba. Oke. Selain itu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada bisa kita lanjut ke hands on ya, teman-teman. Pertama, teman-teman bisa buka the beaver-nya, the beaver, the beaver-nya, sama nanti kita ngelihat dari si, eh, nah dari si IRD ini ya, ini namanya IRD. Ini cara ngangkatnya. Nah, nanti kita akan membuat fungsi berdasarkan IRD ini. Kalau dari sini kan memang kelihatan apa yang memang berkaitan gitu ya. Kategori berkaitan dengan film kategori, berkaitan dengan film, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kita coba dari awal gitu ya. Kalau standarnya tadi itu awal sum gitu ya, sum. Hmm,
Sum apa yang kira-kira bisa di sum ya? Hmm, payment amount nih. Payment amount berarti kita pilih select, select, kemudian kita sum apa yang mau di sum amountnya ya. Amount. eh, bentar. Ini, oh iya sebelum kita hands on, ini bisa dipilih apa yang mau kita mau query-nya di mana gitu ya. Nah ini pastikan teman-teman pilih yang DVD rental tadi sama publiknya. Jadi public DVD rental yang tadi yang udah teman-teman restore gitu. Kalau kita ngerannya nanti di tempat lain ya nggak akan ada gitu. Itu ya. Some amount. Kalau kita pakai alias S-nya apa nih? S total amount misalnya from ini namanya payment. Payment ada. Nah, ini kalau kita execute keluarlah seperti ini. Gitu ya. Saat mau nge-execute itu di blok dulu, ntar di control enter gitu ya atau di ini pencet ada namanya execute SQL query. Itu teman-teman. Untuk yang standarnya sum gitu ya. Kalau apalagi yang kira-kira bisa di sum? Hmm, apa ya? Karena maaf sebelumnya, apakah boleh di apa namanya dijelaskan dulu terkait ilustrasi ini tuh pembacaannya seperti apa Kak? Yang bagan-bagan ini. Bagian-bagian ini cara bacanya itu berarti saat kita mungkin kita ambil di film gitu ya. Film. Film ini ada beberapa eh, apa nih namanya kolom gitu ya. Mulai dari film ID, title, deskripsi, bla, 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 dan lain-lainnya. Nah, di sini kita ada namanya film ID. Film ID ini nanti akan merujuk ke eh, apa sih namanya ini tabel yang bernama film underscore kategori gitu ya. Buat kita ngelihat misalnya kita punya ID satu. Nah, ID satu ini kategori filmnya apa gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi anchor-nya gitu ya. Apa si poinnya saat kita mau menjoinkan satu ataupun dua, tiga tabel gitu. Begitu pula yang lainnya gitu ya. Nanti ada kalau di sini language gitu ya. Language. Nah, nanti ada language ID. Nah, language ID ini terdapat di film gitu ya. Language ID. Jadi kita mau lihat film film dengan ID tersebut pakai bahasa apa sih? Nah, nanti yang kita join gitu. Begitu pula dengan tabel-tabel lainnya gitu ya. Itu. Jadi kurang lebih untuk membacanya gitu, teman-teman. Saat kita mau mengambil ataupun menganalisis sesuatu gitu ya, mengquery sesuatu. Itu. Oke. Mungkin bisa lanjut ya. Eh, itu untuk sum atau satu lagi mungkin apa yang di sum ya? Total panjang film mungkin ya. Select film. Kita lihat di sini kita mau nyari ngambil lengthnya. Berarti sum length gitu ya. Sum dari length dari mana lengthnya? Atau dibuat alias dulu S total durasi mungkin length gitu ya. Dari sebut di sini film from film. Tinggal di keluarlah total durasinya. Gitu. Ini untuk sum gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi emang kita akan nge-explore gitu ya. Kita perlu explore emang ERD ini sangat berharga gitu ya di mata seorang data analis gitu. Jadi kita ketahuan mana emang yang memiliki relasi dengan tabel apa. Karena kalau di jadi saya pernah diceritakan gitu ya sama trainer satunya itu Pak Irfan gitu ya. Beliau kan pernah di Tokped gitu. Nah, itu emang saking banyaknya tabel gitu ya, itu perlu banget sih ERD ini. Ataupun suatu dokumentasi gitu ya, satu dokumen yang berisikan mana berelasi dengan mana
Begitu pula eh, ya itu tadi relasinya satu sama lain gitu. Karena se- kalau terlalu banyak kita nggak bisa ngapal gitu ya. Makanya butuh ini nih gitu. Eh, Kalau ini masih agak dikit gitu ya, cuma beberapa. Nextnya tadi setelah sum itu distinct. Distinct kita mau nyari hal-hal unik gitu ya, value unik dari beberapa dari satu kolom gitu. Kalau kita yang kira-kira unik itu hmm, kategori kali ya, film kategori nih. Select distinct. Eh, Kalau di sini itu name, kita ngeliat sini ya kategori name eh, from kategori. Nah, keluarlah eh, value-value unik gitu ya dari kategori film yang kita punya. Jadi kita ngeliat dari di sini ya kategori filmnya ada name gitu, nama si kategori tersebut. Keluarlah hasil query seperti ini. Itu mungkin bisa dilanjut itu nextnya setelah some distinct count ada count count kita mau mencari jumlah gitu ya. Biasanya jumlah jumlah customer, jumlah apa nih, jumlah film yang ada gitu ya. Kalau kita mungkin jumlah berapa kali rental mungkin ya. Hasil select kita akan menjumlah count dari rental ID-nya. Rental ID, rental ID ya di sini. Dari tabel rental ini kita punya namanya rental ID. Ini menunjukkan bahwa ada berapa kali, ada berapa transaksi rental itu. Jadi kita akan menjumlahkan, menghitung gitu ya, ada berapa kali orang rental. Yes. Eh, Total rental mungkin from rental. Tuh. Nah, keluarlah jumlah rentalan gitu ya. Ada sekitar 16.044 kali orang merental di semua toko ini. Jadi ada dua toko gitu ya kalau nggak salah nih. Ada dua toko. Jadi ada store, store ID gitu ya, sama address. Jadi ini ada beberapa toko. Kalau nggak salah dua terakhir saya lihat di database-nya. Gitu. Sampai sini apakah bisa mengikuti? Nah, di sini skornya 0,8. Yang ini gimana? Semoga bisa ya, teman-teman. Oh, ini selanjutnya mungkin ada average gitu ya. Average apa yang kira-kira kita bisa eh, rata-ratakan. Hmm, Payment lagi aja kali ya. Payment yang tadi ini. Sebenarnya tinggal kita ganti aja. Average gitu. Eh, salah. Belum di ini. Eh, Dia muncul baru. Nah, keluarnya total amountnya segini ya, dari payment. Ini cukup aneh nih 4, sekian. Coba kita coba lagi apa ya bisa kira panjang ini lagi. Kita coba average panjang dari semua film ya. Kira-kira berapa sih rata-ratanya gitu. Es apa ya saya perlu ganti. Nah, kita dapatlah hasil query sekitar 115,272 ini dalam menit kalau nggak salah. Ini rata-rata dari seluruh film ya.
yang kita punya gitu ya dari database. Gitu. Suaranya nggak kedengaran. Halo, halo. Masuk gak ya? Masuk Kak, aman. Masuk ya. Tadi ada agak kecil apa gimana? Kedengaran. Halo, halo. Kayaknya Kak Saina mungkin soundnya. Kak Akso, apakah suara saya jelas dari tadi atau ada sempat miss? Jelas Kak, jelas dari tadi. Jelas ya? Ya. Oke. Mungkin bisa saya lanjut gitu ya. Tadi udah average gitu. Sum, average, distinct, count. Ini ada nextnya itu apa tadi ya? Saya lupa. Nextnya itu ada distinct, count, min max. Oke, min max. Min max terus group by. Oke. Min max. Apa yang kita kira-kira bisa min max? Ya amount tadi ya sebenarnya. Ini paling gampang. Untuk contohin gitu ya. Minimal dari amount as min amount mungkin sama kalau kita masukin max berarti max dari amount max dari amount s max amount from-nya payment tetap. Oke, kita run. Oh, ada min amount-nya 0. Oh iya, ada yang nggak bayar nih ternyata rentalnya. Ternyata ada yang nggak bayar rental. Dan max amount-nya 11,99 dolar ya. Masalah ini dalam dolar. Gitu untuk min sama max. Bisa juga min maxnya kita ganti di sini paling dikit dari length itu ya. Sama maxnya dari lengthnya juga. S max. Nah, dapatlah hasil query seperti berikut. Paling kecilnya gitu ya. Panjang filmnya itu ada 46. Paling panjangnya itu ada 185. Sekitar 3 jam gitu untuk dari database film yang kita punya. Gitu. Ini untuk min max. Sebenarnya dari tadi kita menggunakan yang sama gitu ya, amount sama length. Emang ini yang paling mudah. Biasanya kita agregasi gitu ya. Biasanya berupa nominal gitu. Nominal entah panjang, entah jumlah dari rupiah maupun harga gitu ya. Itu standar agregasi. Gitu. Semoga sampai sini dapat mengikuti dengan jelas ya teman-teman. Nextnya itu tadi grup by. Nah, ini grup by agak apa ya kalau grup by? Kita mau misalnya ngegroup by customer untuk file zip yang di drive kira-kira bisa dioperasikan SQLite. Hmm, bentuknya tar sih. Zip itu kan kalau di ekstrak nanti bentuknya tar ya. Sebenarnya saya belum pernah untuk ke apa dioperasikan di SQLite maupun PHP gitu ya, Mas Syarbini. Oke. Tadi kita sampai grup by ya mungkin ya. Grup by mungkin kita coba customer ID. Customer ID kita mau ngambil count dari hmm,
rental. Eh, rental itu underscore, customer itu underscore juga. Terus kita apa ya? Total rental mungkin dari kolom rental kan, dan kita akan group by eh, si customer ID-nya. Jadi kita mau ngambil jumlah dari semua rental yang ada berdasarkan customer ID. Apakah emang ada satu orang gitu ya, emang melakukan transaksi berulang-ulang gitu ya dari customer ID. Kak, maaf. Ya, Kayaknya subscribe-nya nggak muncul ya nggak sih? yang muncul. Nggak muncul, Kak. Teman-teman muncul gak ya? Waduh, Muncul, Kak. jangan saya ini. Oh, ya udah aku coba keluar dulu nanti masuk lagi. Teman-teman yang lain muncul ya? Apa gimana? Halo, halo. Muncul. Oke, alhamdulillah. Kirain saya ngomong sama batu nih, sama candi. Alhamdulillah ya, muncul. Wah, kaget saya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya, teman-teman. Semoga Kak tadi Eva bisa muncul gitu ya dengan relock. Mohon maaf Kak Eva, bukan salah saya. Oke, ini kita belum run tadi ya. Eh, kita execute. Nah, keluarlah data emang si customer ID dengan sekian gitu ya. Customer ID sekian, dia melakukan ternyata banyak, cukup banyak ya. Satu orang tuh nggak hanya satu kali rental, dua kali rental gitu ya. Gitu ya. Udah punya pelanggan tetap lah bahasanya ya. Kalau di store ini. Tuh. Jadi group by kita dari count count rental ID kan kita ngitung semua row yang ada di kolom rental ID yang ada di tabel rental ini gitu. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita bagi-bagi berdasarkan customer ID gitu, si pelanggannya, si orang yang rental di toko tersebut gitu ya. Tuh, ini penggunaan group by gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung aja group by itu mungkin langsung ke having gitu ya. Group by having countnya itu lebih dari mungkin lebih dari 30 mungkin ya. Saya ya. Oh bisa. Keluarlah tadi ya, having itu punya punya apa nih namanya? Punya kondisi tambahan having gitu ya. Udah di group by tadi, kita tambahinlah having dengan countnya itu hanya yang melebihi 30 aja. Lihat ya dari sini yang hanya lebih dari 30 aja gitu yang keluar. Gak gerak ya? Oh, harusnya gerak ya. Teman-teman lain, apakah ada kendala juga? Saya yang nggak gerak, apa gimana? Iya, Kak, dari tadi nggak gerak. Oke, Rizky. Nggak gerak. Ya Halo, Kak, halo. yang di apa di bar-nya itu kayak freeze gitu Kak. Jadi gak muncul sintaksnya yang diketikin gitu. Tetap tetap aja kayak gitu. Tapi kalau kalau sekarang muncul nggak? Masih ini sih Kak, masih belum muncul sih kalau di aku. Nggak tahu kalau kalau yang lain. Waduh, ntar. Terakhir masih select count. Oke, kita coba share ulang ya. Share. Kita stop share. Ini kita share ulang screen-nya. Oke.
Kelihatan nggak ya? Sudah Kak sekarang. Oke, mungkin agak diulang ya teman-teman. Tadi itu kita nggak punya having gitu. Dalam artian kita hanya membagi si query kita berdasarkan customer ID gitu. Muncullah seperti berikut gitu ya. Jadi emang satu satu orang, satu customer melakukan rental gitu berulang-ulang gitu. Nggak hanya satu sekali dua kali. Mungkin ada sekali dua kali, tapi emang ini eh apa sih namanya? Dilakukan berulang-ulang dan kita eh karena tadi di group by sama customer ID-nya gitu ya. Nah, saat kita tambahin satu kondisi tambahan yaitu having tadi, di mana kita mau havingnya itu dia hanya customer yang minimal rentalnya itu 31 gitu ya. Lebih dari 30. Jadi 30 nggak termasuk. Lebih dari 30. Nah, ini akan beda lagi. Karena kalau tadi kita lihat di sini ada 27, 23, dan sekian gitu ya. Saat kita, oke, saat kita run, nanti akan berubah hasil query-nya gitu. Ini hanya yang lebih dari 30 gitu. Ada sekitar 134 orang. Oke, itu grup buy dan grup buy with having gitu ya. Jadi ada kondisional tambahan. Nah, selanjutnya sebenarnya kita akan masuk ke join gitu ya. Join di mana kita nanti akan nyambungin si beberapa table tadi. Misal, kalau di sini apa yang kira-kira bisa join? Banyak sih ya. Jadi, kita mau nyari kita mau nyari transaksi dari film sama kategorinya mungkin ya, film sama kategori. Kita select. Kita mau nyelek si, ayo jangan lupa ya ini untuk sebagai alias aja gitu ya. R si rental gitu ya. Rental ID, rental ID. Kemudian kita mau ngambil title dari film kategorinya ini, jadi f.title. Kemudian kita bikin alias s. Sama kalau itu kategorinya kita mau lihat karena tadi mau kita lihat kategori gitu ya. Si name s kategori name gini ya di kategorinya. Kategori name kemudian kayaknya udah deh ini aja. Hmm, kemudian kita nyari di rental, kita kita bikin alias gitu ya, rental itu R, kita join. Kalau ini kita menggunakan join biasa inventory. Jadi karena rental ini kita nggak punya, rental ini kan nggak secara langsung nyambung ke film. Jadi kita perlu join dulu si rental ke inventory ID, inventory ini berdasarkan inventory ID yang ada di kolom rental gitu ya. Inventory ID ini akan disamakan dengan inventory ID ini, baru kita masuk ke film ID gitu ya. Kita relasikan lagi gitu. Jadi inventory kita sebut aja hmm, di IR rental itu inventory ID yang mau kita masukkan itu sama dengan i dot inventory ID gitu ya. Karena kita mau nyambungkan tadi inventory ID yang ada di rental dan inventory ID yang ada di table inventory itu. Kemudian kita join juga film gitu ya, film
karena tadi kita udah punya nyambung ke sini, kita nyambungkan ke sini, kita join film sebagai F gitu di F dot I-nya dulu, invent film ID. Kita mau nyamakan di F-nya itu film ID juga, gitu ya, karena ini sama-sama film ID di sini, film ID dan film ID. Kemudian kita join lagi, banyak ya joinnya ya. Film kita mau per kategori gitu ya tadi ya, kategori. eh kita sebut apa ini berarti? FC ya FC. Di F dot film ID sama dengan FC dot kok DC FC dot film ID juga. Kemudian kita join lagi ke kategori karena kita mau nyari by kategori gitu ya. Si on kita aliasnya C gitu ya. On FC-nya tadi si di sini tuh kategori ID itu ya. Kategori ID sini kita mau join dengan kategori ID yang sini dengan si C-nya itu kategori ID lagi. Tuh. Hmm, udah ya harusnya ya. Harusnya jalan sih nih. Atau ada yang lewat nih. Keluar ya. Jadi kita kan tadi mau ngelihat daftar film gitu lah. Film serta nama filmnya sama kategorinya. Nah, keluarlah apa? Rental ID-nya tadi. Jadi dengan ID sekian, film yang merupakan namanya Freaky Focus, kategori kategorinya musik gitu ya. Karena tadi kalau dari rental, kita perlu ke inventory dulu agar kita sampai ke film. Kemudian dari film kita mau nyari kategorinya gitu ya. Jadi perlu ke film kategori sama si kategorinya gitu. Cukup cukup heboh ya sebenarnya ya. Hmm, gimana? Pasti ada pasti ada pertanyaan nih atau enggak ada? Kak, izin bertanya, join yang biasa ini berarti kayak semacam union gitu, tah? Yang apa, yang secara vertikal gitu, digabungnya. Bukan yang horizontal gitu. Hmm, Karena ada yang kayak gitu, karena ada yang secara vertikal, ada yang kolom gitu. Berarti kalau ini kelihatannya lebih kayak union gitu ya, kayak kalau join yang ini. Apa gimana? kalau kalau union itu kan ngambilnya semua ya, kalau nggak salah. Union itu ngambilnya semua. Jadi nyambung. Jadi kiri sama kanan keambil ya, kalau nggak salah union. Setahu saya atau enggak nih. Jadi kalau kalau di SQL ini join ini sebenarnya apa defaultnya gitu ya. Kalau kita nggak eh, apa sih spesifikasiin, ini tuh inner join teman-teman. Join di sini tuh inner join. Makanya nanti hanya keluarnya itu rental ID, film title sama kategori name yang kita mau ambil gitu. Standarnya gitu ya. Apa default dari join ini. Ada pertanyaan lagi tadi? Apakah menjawab? Saya Kak, saya tak jadi itu kalau yang setahu saya itu tuh bentar, tadi mana catatanku. Nah, kalau union itu kayak semacam itu sih, nambah nambah barisnya gitu. Kayak misalnya, Nambah baris. kalau yang inner join itu setahu saya itu lebih ke kayak nambah kolom gitu. Jadi
dia itu lebih ke horizontal. Mungkin saya ini dulu ya, tak tak boleh share screen tak Kak? Lagi. Boleh, boleh. Kita diskusi aja nih. Bagus, bagus. Apa-apa. Ya udah, bentar. Izin share screen ya, Kak. Hmm. Terus, maaf. Model. Nah, sebenarnya kan kalau sekarang gitu ya, buat model itu sebenarnya banyak apa ya, banyak. Gitu. Bahwa ada station, oh, LGBT juga ada gitu. Sudah terlihat ya. Saya- Itu sih masalah. Union. Oh, maksudnya nambah baris tuh itu. Iya, kan kayak gini. Union Union Oh, itu kalau saya nyebutnya itu di Python itu concat ya, concat. Dia nambahin nambahin bukan concat. Concat itu nambahin tadi si join itu. Kalau union itu apa ya? Add nge-add row baru gitu ya. Jadi emang yang diperlukan gitu. Jadi kalau tadi kan kita punya tabel berbeda gitu ya. Tabel berbeda dalam artian, ini saya share lagi. Tabel berbeda, maksudnya tabel berbeda itu kolomnya berbeda gitu. Yang satu punya 4 kolom seperti ini, yang satu punya 7 kolom seperti ini. Nah ini bukan nggak bisa di union. Hmm, bisa nggak ya? Harusnya sih nggak bisa ya. Nggak bisa di union karena mempunyai ya tadi kolom yang berbeda gitu. Jadi saat di match atas bawah gitu ya, kalau union tadi kan nggak match gitu akhirnya. Tuh. Kalau join kan ada tadi si apa anchornya, si poinnya itu yang mau di sebagai titik temunya gitu ya. Kalau dalam hal ini ya si tadi inventory ID sama inventory ID yang ada di inventory sama rental gitu sih. oh iya, saya lupa yang itu. Kan ada persyaratan join apa kalau union kan lebih ribet persyaratannya timbangan yang inner join itu. Oke, oke. Berarti pengetahuan baru juga kayak nggak mesti horizontal juga menambahnya itu. Oke, terima kasih, Uh, Kak. Oke, lebih lebih ke beda fungsi gitu ya. Yang satu ngejoin 2 tabel, yang satu lebih ke nambah kolom baru jadi satu tabel gitu. Tuh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa bisa kita lanjut? Tadi grup ini apa nih? Ini join ya. Join itu in make group by having join allies store procedure. Nah, oke, mungkin bisa kita lanjut. Ini ada namanya store procedure. Oh iya, sejauh ini sebenarnya ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena ini kita nggak ngasih komen dari tadi gitu ya. Padahal dari tadi tuh yang perlu ditekankan adalah komen gitu. Jadi seharusnya nggak seharusnya sih, tapi lebih praktikal, lebih bagus, lebih baik kita nambahin komen. Kalau ini kita tadi mau ngambil apa mas nama mas query eh film judul film beserta eh, kategorinya gitu ya, film apa gitu. Ini input memperjelas apa Kak, mohon maaf izin bertanya boleh? ya? Eh, ya, mohon maaf memotong ya Kak. Oke, Izin bertanya. Suara saya masuk? masuk masuk. Tadi kalau misalnya memang sudah dijelaskan, mohon maaf karena sempat lempar. Izin bertanya terkait untuk urutan joinnya ini, kenapa dari rental masuk ke inventory, baru inventory masuk, salah, kayak berjalan mundur gitu ya Kak. Kenapa nggak rental on inventory, terus dari inventory baru ke film ID, ke film, terus dari film baru ke film kategori, baru ke kategorinya. Gitu. Paham nggak Kak maksud saya? Emang emang kayak gitu kok. Ini kan kita punya awalnya di Hmm. rental gitu ya. Kan kita ngambil di pertama, Ya, kita oh gitu. nge-select rental.
rental ID gitu ya. Mm-mm. Baik. Terus kita dari rental ini kita mau join dulu. Joinnya kemana? Ke inventory gitu ya. Gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan inventory ID yang dipunya di masing-masing rental sama inventory gitu ya. Jadi kita mau joinin si rental itu dengan inventory berdasarkan on rental inventory ID yang diganti dengan inventory ID yang ada di tabel inventory. Setelah kita punya itu, kita lanjut join gitu ya. Dari inventory kita join lagi ke film gitu ya. Kita join ke film berdasarkan film ID. Kemudian dari film ini kita join ke film kategori berdasarkan film ID tadi gitu ya. Sama dari kategori film kategori kita baru masuk ke emang kategorinya gitu yang benar ya. Iya, Oke, iya, tadi jalan mundur betul atau jalan maju sama aja. siap-siap. Ya Berurutan tadi gitu ya. saya salah baca. Jadi ini ya tadi saya kira join inventory baru dari baca joinnya itu ternyata dari atas ini ya dari rental terus join kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Betul. Oke. Oke. Bisa lanjut ya berarti ya. Kita ke apa nih? Tadi store prosedur. Ini kita mulai store prosedur itu biasanya apa ya? Kita kasih komen membuat buat apa ya kira-kira? Hmm, membuat fungsi hitungan rata-rata panjang film per kategori. Nah, kita punya ini. Tadi awalnya itu kita create gitu ya. Create, create or replace function. Kenapa create or replace? Karena takutnya emang udah ada fungsi yang sama gitu, yang udah kita store gitu. Makanya create or replace. Apa yang mau kita create? Ya kita bikin tadi functionnya itu kita mau nyari rata-rata average dari panjang per kategori gitu. Hmm, di mana ini kita sebagai kategori name, kategori name ya. Bentar. Kategori name sebagai teks karena dia itu teks. Kemudian kita mau kembalikan si fungsi tadi sebagai karena kita mau lihat rata-ratanya, kita kembalikan sebagai numerik gitu. Numerik yes, dolar-dolar. Dolar-dolar di sini bukan angka ya, maksudnya dolar-dolar ini buat mengawali gitu ya. Buat ngasih tahu kalau ini emang udah eh, masuk ke fungsinya. Kita bikin, kita bikin, eh, nah bikin auto ada n-nya gitu. Kita return dari kita mau ngambil apa nih tadi? Average dari link. Average dari link berarti average dari length LENGTH gitu. Hmm, oh iya, linknya itu dari eh tabel film, average film length, kemudian ngambil dari from film F, kemudian kita join tadi ya film kategori, kita mau join film kategori ini berdasarkan film ID ke film FC on ini kayaknya sama nih. Oh, kebalik.
Itu harus sama aja sih harusnya. Hmm, kemudian kita join lagi, join ke kategori eh join kategori berdasarkan kategori ID, kategori ID ini ada di FCAD sama aja C dot di ID. Kemudian tadi apa sih? Rata-rata kan where kita gunakan where ya, fungsi where di mana di nama dari kategorinya itu berarti si name itu sama dengan kategori name. Cukup. Terus kita tutup di sini. Hmm, harusnya udah sih. Coba kita run dulu. Bisa gak ya? Oh, ini nggak bisa. Dollar quote. Oh, belum ada dolar. Habis dolar-dolar. Cucut. No language specified. Karena ini kita pakai PGSQL itu apa ya? Language Postgre itu PL PGSQL kalau nggak salah. PG PGSQL. Jadi ternyata harus di kita karena dia bikin function gitu ya kita karena Postgre ini di Postgre the Beaver ini dia bisa create function tapi emang bukan hanya membaca dari sintak SQL gitu ya. Jadi si The Beaver ini bisa pakai apa bahasa lain gitu ya, entah Python maupun lain gitu selain Python, R mungkin. Makanya kita kayaknya perlu nge-define language-nya. Kalau kita udah define, salah from film. Kenapa salah ya? Error, syntax error at or near from. Return. Misalnya phrase. Oh, selectnya mana? Select a phrase dari from film. Itu. Tada, alhamdulillah bisa. Nah, saat kita udah nge-store gitu ya, kita udah nge-store itu dengan nama average length per kategori gitu. Saat kita panggil gitu ya, nanti manggilnya tinggal select average length per kategori, average length per kategori, benar ya? Select average length per kategori, kita masukin itu misalnya action, tadi ada action kalau nggak salah. Action. Nah, keluarlah sih namanya rata-rata gitu ya, rata-rata dari film dengan kategori action. Nah ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti ya. Atau misalnya ada apa lagi nih komedi, kalau nggak salah tadi bisa kita ganti dan tinggal kita run gitu. Nah berganti lagi. Ntar kita eh sini bukan komedi, mungkin apa ya family ada kali. Family. Ntar kita run lagi. Oh ada. Jadi emang kita nge-store, udah tinggal kita panggil, ntar kita kalau ini karena dia per kategori gitu ya. Jadi kita bisa
nanti ngedefine kategori kita sendiri gitu. Kayak tadi family, action, dan lain-lain gitu. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan di sini? Di sini ada nih. Atau belum ada? Kak, boleh izin bertanya? Oh, belum ada. Sebenarnya masih bingung sama sintaksnya yang ini sih, Kak, yang create or eh, replace function, apa boleh dijelaskan sintaksnya? Kalau create or replace ini karena kita kan mau membuat fungsi yang nanti fungsinya itu disimpan gitu. Jadi kenapa create or replace kalau berdasarkan yang temuan pertama gitu ya SQL create kan membuat gitu ya, membuat sesuatu entah table, entah user, entah apa gitu. Nah, saat emang si fungsinya itu ternyata udah ada, kan itu bentrok tuh. Karena ternyata udah ada fungsi dengan misalnya nama nama fungsinya si average length per kategori ini. Makanya ditambahin or replace. Jikalau udah ada, dia akan nge-replace fungsinya dengan fungsi yang baru dengan nama yang sama. Kalau create berarti emang kalau emang belum ada kita eh, apa sih namanya? Create itu membuat pertama kali gitu, membuat pertama kali. Kalau dia udah ada, makanya karena ada or replace gitu ya. Di antara kondisi pertama atau kondisi kedua, create or replace function. Kita membuat fungsi itu. Terus ini ada yang nanya di chat penggunaan dolar itu cuma nge-state gitu ya, nge-state di mana fungsinya itu dimulai gitu. Jadi karena dolar di sini berarti setelah angka dolar ini dimulai lah. Ini fungsinya tuh ini. Nih, ini fungsinya. Kita bikin, kita mau balikin karena tadi teks gitu ya. Teksnya si average ini sebagai teks. Kemudian kita mau nyari numeriknya dari apa namanya rata-ratanya gitu ya. Karena rata-rata kan pasti angka gitu numerik. Itu. Jadi dolar ini cuma menandakan dia udah selesai dan eh mulai dan selesai gitu. Mulai dari begin sampai end. Makanya di sini ada dolar lagi. Language ini tadi karena si The Beaver ini bisa bahasa lain selain sintak SQL gitu ya. Jadi emang perlu di-define si language-nya ini. Kalau Postgre ini PL PGSQL gitu. Gitu. Apa ada pertanyaan lagi? Atau menjawab tadi gimana? Sama yang ini sih, Kak, itu kenapa kok titik komanya itu ada 3? Soalnya kan setahu saya titik koma kan eh, berarti kan akhir dari sintaks itu tadi. Saya bingungnya di situ Hmm, juga. karena kenapa ada tiga? Karena sintaksnya ada tiga. Jadi pertama itu yang ini, select ini, sintaks satu. And ini sintaks dari yang begin. Jadi dimulai, dihabisin, pakai ada titik koma lagi. Ini tadi yang return gitu ya. Select maksudnya. Select, select. Maksudnya dari return gitu ya, mulai dari return. Jadi di dalam itu namanya apa ya? Subquery, subquery. Oh, Bahasanya itu subquery. Jadi di dalam query ada query. bentar, aku mau minta uang ini aja kok enggak. Ya, soalnya Dalam query ada query, di mana ini query pertama, kemudian ada query lagi. Ini query dari si ininya aja nih, si language kalau nggak salah. Atau semuanya ya? Oh semuanya deh, sampai yang create ini. Jadi menandakan ada tiga gitu. Makanya ada tiga. Sampai sini, yang ini sampai sini semuanya. Gitu. Kenapa ada tiganya begitu? Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau belum jelas? Oke, aman, Kak. Kalau, oke, alhamdulillah. Eh, Selanjutnya itu apa ya kita? Tadi itu stop prosedur, oh konjungsi, komen, selesai.
tinggal konjuksi berarti ya. Ini semoga nggak terlalu cepat ya teman-teman. Bisa sambil saya jelaskan, teman-teman juga bisa sambil eh apa sekaligus hands on ya, ngeran sendiri gitu. Oke. Selanjutnya ada and or not between. Kita lihat tadi. And or not between. And berarti ada dua kondisi. Dua kondisi gitu ya. Kalau kita mau ngambil itu kayaknya lebih gampang kalau kita copy aja. Kita mau ngambil misalnya menampilkan transaksi dengan eh, kategori apa ya misalnya komedi, komedi dan durasi lebih dari 90. Nah, yang kita ambil apa di sini berarti? Kita perlu tadi rental ID karena mulai dari rental gitu ya, rental ID, title, film title. Ini udah bener atasnya harus hmm, udah join. Oke, berarti tinggal kita tambahkan eh apa klausul klausul lagi di mana where kategori kategori ID-nya kategori name-nya itu si name si dot name-nya itu sama dengan eh komedi gitu ya dan n gitu jadi ada dua eh di length itu di film f dot length melebihi dari 90. Tuh, bisa ya. Nah, muncul lah. Ini rental ID. Kan nih, berarti ada yang salah. Bukan rental ID, harusnya link ini. Selectnya kita ganti hmm, link. Nah, tapi ini kenapa jadi begini? Hmm, kenapa ya? Apa karena kagak nggak didisting ya? Hmm. Cia, 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 cia. Category name. Hmm, tetap ada rental ID-nya. Kayaknya nggak ngaruh deh. Shh, nggak ngaruh. Ini nampaknya karena belum didisting ya. Karena ini nanti mengeluarkan eh, apa, apa ya, value yang sama gitu ya. Perlu didisting. Gitu. Jadi untuk penggunaan N sebenarnya jadi ada dua dua kondisi gitu ya. Dimana emang kalau di sini kita dari nama si filmnya itu nama maaf maksudnya genrenya gitu ya itu komedi dan dengan lengthnya itu lebih dari 90. Tuh, oke. Sebenarnya untuk and atau or atau not between itu sebenarnya sama ya. Jadi cuma tinggal diganti aja. Kalau or itu jangan sama deh. Mungkin hmm, cari lagi baru tuh ada apa yang select title kemudian real
rilis year aja. Rilis year sama lengthnya itu dari kita hanya menggunakan satu di film. Di mana rilis year-nya ini rilis ya. Awas. Rilis year-nya kurang dari 2005 atau lengthnya itu lebih dari 90 lagi. Nah, keluarlah eh rilisnya yang kalau ini kenapa 2006 masuk karena lengthnya lebih dari 90 gitu ya. Kita punya dua kondisi di mana kalau salah satu kondisinya itu terpenuhi ya berarti emang tetap masuk gitu. Kita akan mengeluarkan query yang sesuai dengan kondisi salah satunya. Kalau di sini lengthnya lebih dari 90 gitu ya. Ada yang kurang dari 90? Nggak jauh nih. Kurang dari 2005. Maksudnya 2006 semua. 2006 semua malah. Nggak ada yang 2005. Jadi emang cuma satu kondisi gitu ya. Yang terpenuhi. Di mana lengthnya ini lebih dari 90 gitu. Gitu untuk OR gitu. Kalau not itu sama aja sebenarnya. Tapi kalau ini kita coba hmm, apa ya? Pakai yang ini lagi. Ini. Tapi hmm, kita mau apa ya? Nampil nampilin gitu ya query transaksi kecuali kategori mungkin kategori action. Oke, kita paste. Kita itu butuhnya hmm, transaksi ya, berarti kita butuh payment. Butuh payment, payment ID. Kemudian kita butuh amount-nya juga, pay.amount. Kemudian kita butuh transaksi berarti r rental date, rental date, eh sama kita juga butuh kategorinya karena kita mau by kategori tadi. Syname as type, syname as kategori, name. From-nya karena kita mau joinnya dari payment berarti dari payment. Itu. Hmm, joinnya, oh dari paymentnya belum ada. Berarti join, rental. Rental itu kita sebut R dari paymentnya itu ada p.rental ID. Rental ID sama dengan r.rental ID. Gitu ya. Untuk join tetap 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 apa namanya tetap mengalur gitu ya tetap satu by one gitu mulai dari karena kita mau ngelihat transaksi di mana itu mulai dari payment makanya kita perlu tambahkan join tambahan mulai dari payment join ke rental gitu di mana kalau ini where tinggal tambahin aja name-nya itu tambahin not komedinya ganti action ya harusnya oke sih
Nah, muncullah kita dapatlah hasil query gitu ya. Hasil query di mana ini transaksi, semua transaksi kecuali kategori action karena kita pakai negasi ya di sini. Di mana itu tidak action. Jadi semua kategori selain action kita dapatkan query-nya gitu berdasarkan ini ada kondisi di mana dia bukan action, where not action gitu. Itu. Kemudian habis not apa? Between. Between hmm, kita mau apa ya? Kalau between itu biasanya enaknya itu tahun rilis kali ya, atau kos juga bisa sih. Tahun rilis aja deh, karena belum pakai banyak. Kita mau nampilin film dengan tahun rilis mulai dari 2000 mungkin ya, hingga 2001 ke 2010. Kebanyakan 2005 aja mungkin. Kemudian kita select kita mau nyari apa tadi. Film gitu ya, film tahun rilis 2000 dengan 2005. Film rilisnya itu ada di rilis era di film gitu ya. Select kita mengambil F dot atau nggak usah F dot ya karena kita cuma pakai satu table. Jadi kita pilih title, kata kita mau lihat film apa gitu ya, yang mau yang rilisnya antara 2000 dan 2005, rilis year from film di mana rilis year-nya rilis year-nya itu di antara 2000 tadi hingga 2005 and 2000 2005 jadi koma. Wih, nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Hmm, udah bener kok. Kita tambahin 2006. Oh, ternyata emang nggak ada yang di bawah 2005 gitu ya. 2005 ke bawah nggak ada, kayak 2006 ke atas nih. Coba kita lihat 2006. 2010 mungkin. Atau 2006 semua jangan-jangan. Oh, 2006 semua. Gitu teman-teman. Ini untuk menampilkan film dengan tahun rilis gitu ya. Dengan ada satu kondisi tambahan di mana dia rilisnya itu di antara 2006 hingga 2010. Gitu sih, kurang lebih. Ini rilis itu udah ya. Komen. Sebenarnya ini ada case study, tapi kayaknya lebih bagus case study-nya itu langsung kita ambil dari database ini kali ya, teman-teman. Mungkin itu kali ya. Udah cukup sih untuk kali ini. Teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Ada yang agak nggak paham? Kak, izin bertanya lagi. Sebenarnya saya masih bingung sama yang itu tadi. Kok bisa ada 3 titik yang bertumpuk itu tadi? Apa itu khusus untuk yang create or replace function atau bagaimana gitu? Soalnya kan biasanya kan cuma 1 titik koma doang kan. Nah itu kayak unik aja gitu. Baru tahu ada yang kayak gitu. Saya masih bingung sama itu sih sebenarnya. Oke. Untuk yang tadi sebenarnya penjelasannya masih sama gitu ya. Jadi kita punya query, di dalamnya ada query lagi.
biasa disebut subquery gitu. Jadi emang kita query pertamanya itu kita mau create sama replace function gitu. Ini query pertama. Kita mau bikin sama ataupun nge-replace function dengan ini nama functionnya berikut, dan ini ditutup oleh titik koma yang ini gitu. Atau kalau lebih gampangnya dari dalam aja ya. Kalau dari dalam, ini function pertamanya mulai dari return, kita mau ngambil value gitu ya, berupa numerik tadi yang udah di define di atas. Return ini adalah satu function. Saya bukan satu function, satu query berupa function gitu. Ini function, ini query lagi nih dari begin sampai end. Makanya dimulai dimulai query sama di akhirnya titik koma lagi. Ini mulainya di return, diakhiri titik koma. Kalau untuk seluruhnya, nah yang tadi yang create ini sebenarnya. Makanya ada titik koma lagi setelah language yang kita define sebagai Postgre gitu. Karena kalau yang lain tuh kayak MySQL kan sebenarnya SQL juga, tapi emang ada beberapa perintah yang beda gitu. Gitu sih. Ini cukup menjawab apa enggak ya untuk yang titik koma ini? Emang jadi ada 3 query lah bahasanya. Kalau lebih mudah dipahaminya ada 3 query. Coba. Oke, aman. Tapi apa setiap subquery itu diakhiri dengan titik koma apa enggak? Tentu ya, Kak ya? Belum tentu. Beda-beda. Dialeknya beda-beda. Sebenarnya untuk subquery eh, perlu titik koma ya, karena dia merupakan query tersendiri gitu yang ada emang di dalam query utamanya gitu. Gimana? Menjawab atau tidak? Soalnya kemarin tuh sempat praktek kan nyoba buat subquery dan itu apa pakai ini sih anunya Dikilab. Jadi dia tuh pakai sistemnya MySQL tuh nggak pakai titik koma gitu. Makanya kayak rada bingung kok Hmm, subquery-nya pakai titik koma gitu sih. oke. Mungkin lebih ke ini ya bahasanya ya MySQL. Saya kurang kurang paham kalau MySQL sebenarnya. Tapi emang kalau ini kan Postgre gitu ya. Kita kalau Postgre itu emang titik koma gitu. Kelihatannya ada Formatnya. perbedaan sintaks antara Postgres sama MySQL tadi mungkin jadinya saya rada Mm, mm, bingung. mm, betul. Nampaknya ya. Sebenarnya ada satu lagi. Ini kan store procedure ya. Sebenarnya ada namanya CTE gitu. Common Table Expression itu sebenarnya nggak bisa dibilang sama gitu ya sama store procedure, tapi emang dia menjalani query namun tidak disimpan ke database gitu. Sekedar lewat aja gitu. Biasanya namanya di sini ada with gitu. Ini ada mungkin sebagai contoh kan yang ini. Ini nih. Ini namanya CTE, Common Table Expression. Dimana kalau kita query ini, dia nggak akan kesimpan gitu ya di database. Jadi sekedar menunjukin aja gitu hasilnya itu. Nanti kalau mau dimasukin ya ada statement lagi di sini, insert into baru dimasukin. Terada on conflict. Kalau on conflict berarti artinya ada kesamaan. Kalau ada kesamaan apa? Kita update, do update gitu. Ini nextnya gitu. Sebenarnya ada namanya CTE, Common Table Expression gitu. Gimana? Apa ada pertanyaan lagi sebelum? Oh, iya, pas banget ya, 1:30. Sebelum kita tutup mungkin, apakah ada pertanyaan? Ini BTW mungkin sedikit ini ya, sedikit bocoran nanti untuk home fund ya, nanti akan menggunakan data yang dikasih ini teman-teman.
gitu. Jadi kalau bisa Izin makanya tadi tanya, tadi tuh ah ya. ini mau bertanya terus sekaligus tadi di kolom chat juga ada yang tanya untuk cara konekin data DVD rental ke The Beaver-nya itu gimana ya Kak? Soalnya belum bisa. Belum belum bisa ya. Kalau berdasarkan ya ini kan saya kasih tata caranya ya. Jadi kalau Windows itu kalau saya gitu ya kemarin itu nge-restore-nya caranya emang kita menggunakan namanya si CMD itu hati-hati. CMD CMD ini ya apa Windows. Namun emang kalau kita mau menggunakan itu kita perlu ada namanya setting gitu ya di sini. Ada advanced setting. Advanced setting kita perlu si apa namanya si apa sini namanya CMD tadi, command prompt tadi mengenali environment si apa ya PGSQL kita gitu. Makanya di sini oh nggak ada nih nextnya. Jadi mungkin saya praktikkan. Ini ada advanced setting. Kalau teman-teman kalau yang belum gitu ya masih agak bingung ataupun sebenarnya ada cara lain gitu ya melalui entah PG PG adminnya gitu ya, PG admin 4 PG admin 4 teman-teman udah ini belum? PG admin 4 nih bisa lewat PG admin 4. Ntar teman-teman mungkin bisa cari caranya sendiri PG admin 4 maupun langsung dari The Beaver-nya gitu. Nah, ini nih ada tutorialnya pakai PG admin 4. Ini udah dikirim sama Kak Nuril nih, ada gitu. Tapi untuk yang Windows kemarin saya jelasin dulu mungkin ya. Eh ini ada environment variable-nya gitu. Nah, kita perlu masukin path-nya ini. Sebelumnya ini nggak ada nih. Postgre 16 bin ini nggak ada nih di environment variable lah. Environment variable ini ada path. Ini sebenarnya sebelumnya nggak ada. Saya tambahin sendiri gitu. Jadi emang menunjukkan ke bin folder bin dari PostgreSQL kita. Gitu. Tinggal diedit gitu atau new gitu. New masukin kayak gini. Tuh. Tinggal di oke ntar baru bisa apa namanya ngeran code yang ada di paparan tadi. Nih, pg underscore restore strip u ini di sini username gitu ya. Biasanya standarnya username itu Postgres. D-nya di sini kita jadi di database gitu ya. Kita mau masukin ke database apa DVD rental gitu kalau tadi saya. Kemudian path-nya tanda kutip path dari si tar-nya itu bukan zip-nya ya, tar-nya. Jadi dari zip itu harus diekstrak dulu jadi tar. Nah, itu yang jadi path-nya nanti kita nge-restore. Password di sini itu nanti kalau udah enter ada menunjukin password gitu. Passwordnya itu password Postgre teman-teman gitu. Kalau saya sih standarnya passwordnya Postgres lagi biar gampang diingat gitu. Nggak usah ribet-ribet. Gitu sih. Mungkin kalau nggak bisa dari yang cara saya sebutkan tadi ada nih, ada PG Admin 4 gitu ya. Eh, maupun cara lain mungkin ada gitu teman-teman. Oke, habis ini apakah aman? Oke Kak, terima kasih. Nanti dicoba lagi. Oke, siap. Semoga berhasil ya karena home fund-nya pakai database ini. Gitu. Nggak ada lagi mungkin teman-teman? Apa ada lagi sebelum kita tutup? Saya mau diusir dari kantor. Udah sepi. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada bisa kita tutup. Boleh teman-teman jika ada yang masih ingin bertanya. Kalau nggak ada mungkin ya. Terima kasih teman-teman yang sudah eh,
hadir mendengarkan saya berbicara. Semoga apa yang tadi saya bicarakan gitu ya, saya paparkan, saya beritahu teman-teman, semoga dapat digunakan sebaik-baiknya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Akso. Oke, terima kasih kepada Kak Gali untuk materinya hari ini. Untuk materi terakhir dari SQL. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi hari ini, karena tadi tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, nanti bisa via grup ya, seperti sebelumnya. Jadi kita bisa diskusi banyak hal di grup ini, di grup kita. Dan untuk link feedback, misalkan teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek dulu tutorialnya. Kali ada di grup untuk meredakan pertikaian kami. Kali Saya nggak masuk grup nih, parah ya. Yang ada Kak Lukman ya, Kak Lukman, Kak Irfan kalau nggak salah, yang mas yang di dalam grup itu. Parah nih. Nanti coba saya dikondisikan, mungkin bisa bantu di invite kali ya, Kak Gali. Siap. Atau kalau mau langsung PC juga boleh. Oh iya. Saya taruh nomor saya di sini apa gimana nih? Boleh, nanti saya share aja Kak di grup. Oke, siap. Oke, boleh banget teman-teman ya. Oke teman-teman, Kak Gali feel free jika teman-teman ada yang ingin tanya. Cuman kalau misalnya di grup sih lebih enak. Jadi nanti yang lain bisa sambil ngeliat juga gitu. Oh diskusinya kayak gini, oh ini yang bisa dibahas. Jadi yang lain bisa langsung belajar gitu. Dan mungkin ada yang ada 5 orang yang bertanya, kan bisa langsung dijawab sekali aja. Kalau di grup kan enak gitu ya. Cocok. Oke teman-teman, sebelum diakhiri sesi hari ini, boleh teman-teman isi link feedbacknya dulu, dan open cam kita foto untuk sesi penutup hari ini. Silakan di open cam yang lagi aman, yang bisa open cam silakan open cam. Kak Mosfiro, Kak Randy, Kak Eva, Kak Yosita, Kak Adam kalau misalnya udah sampai, Kak Nadine, Kak Nurina, Kak Rania. Oke, kita foto bersama. Ya bebas dulu, bebas deh, terserah. Mau pakai filter biar agak cakep dikit kan. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk terakhir gaya andalan kita MMB. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak Kak Gali untuk materinya hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir. Kita akhiri sesi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kita teman-teman bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you teman-teman semuanya. Kak Gali. Ya, makasih juga Kak Gali. Makasih juga teman-teman. Bye-bye.